Sahabat sekalian, Sampurasun, Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bertemu lagi di dalam video pembelajaran ini. Sejumlah teman bertanya kepada saya, Kang, hipnosis itu apa sih? Akang bisa menghipnosis saya tidak? Saya seringkali meladeni pertanyaan-pertanyaan sahabat itu adalah dengan sebuah pertanyaan sederhana. Sahabat, ini kita di ruangan ini, apakah di ruangan ini ada jeruk? Dia menjawab, tidak. Oke. Meskipun di ruangan ini tidak ada jeruk, tetapi gara-gara saya tadi mengatakan kata jeruk, apa yang terjadi dalam diri Anda? Dia mengatakan, iya ya, jeruk mulai terpikir di dalam otak saya. Kemudian saya tanya kembali, oke. Dan saat ini jeruk itu adalah ada di tangan saya. Dan kemudian adalah Anda memegang jeruk ini dan melihatnya. Apa yang Anda pegang, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda lihat. Teman saya menjawab, saya merasakan ada kerut-kerut, kemudian juga teksturnya juga agak sedikit kasar, ada sedikit halus, tetapi umumnya adalah bergerigi. Dan saya melihat hijau, kata dia. Oke. Saya ambil sebuah pisau, kemudian di benda ini, kemudian saya potong. Sekarang ada berapa? Saya tanya kepada teman saya. Dan dia menjawab, ada 2. Baik. Dan saya ambil 1, kemudian saya lakukan begini. Saya tanya kepada dia, ketika saya melakukan begini, keluar apa? Dia spontan menjawab, keluar sari jeruk. Oke ya, saya bertanya kepada Anda 2 kali lagi. Saya bertanya kepada Anda 2 kali lagi. Saya lakukan begini, apa yang keluar? Dia menjawab dengan tegas, sari jeruk. Saya lakukan sekali lagi dan saya tanya, apa yang keluar? Dan dia menjawab, sari jeruk dan bijinya. Di wadah ini, saya bilang, kemudian saya taruh garam, kemudian saya aduk. Dan dari wadah ini kemudian saya dekatkan ke hidung Anda. Apa yang tercium? Dia menjawab, tercium bau kecut. Sampai hidungnya adalah seperti begitu. Kemudian saya tanya, dan lidah Anda terjulur. Kemudian saya ambil pipet, kemudian saya pijat pipet. Kemudian setelah pipet terisi oleh cairan yang ada di sini, kemudian saya teteskan di lidah Anda 3 tetes. Tes. Apa yang Anda rasakan? Asam, kata dia. Kemudian saya bertanya, sahabat, apakah engkau tadi menjawabnya dengan keadaan sadar? Sesadar-sadarnya. Dia menjawab, ya, aku menjawab sadar. Aku mendengar suaramu, dan aku menanggapinya, dan aku menjawabnya. Betulkah teman kita menjawab dengan sadar? Sahabat sekalian, kalau kita cermati apa yang terjadi dengan teman saya tadi, sejumlah fenomena-fenomena hipnosis sudah terjadi. Dan tentunya saja, seperti Anda seringkali melihat di televisi, banyak kata istilah-istilah yang digunakan, sadar, bawah sadar, tidak sadar, masuklah ke alam bawah sadar. Maka mari kita mengenali apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan sadar, atau di term di teman-teman psikologi sebagai sebuah kesadaran. Itu adalah total kesadaran, itu dikatakan sebagai consciousness. Consciousness ini ada yang dikatakan sebagai conscious, saya melambangkannya dengan seperti ini. Dan ada unconscious. Anggap aja conscious adalah di sini dan ini adalah unconscious. Lalu apa sebenarnya conscious itu? Sebenarnya conscious adalah sebuah kesadaran yang memiliki fungsi. Yang pertama adalah fungsi berpikir. Yang kedua adalah fungsi berpikir yang sistematik, yang menggunakan data, yang menggunakan analisa, yang menggunakan kritik, dan menggunakan argumentasi dan menggunakan logika.
Para ahli, khususnya di ahli financial behavior, mereka menggunakan ini adalah berpikir keras. Ini adalah berpikir yang membutuhkan perhatian. Ini adalah berpikir yang membutuhkan sebuah urut-urutan. Dan ini adalah berpikir yang mau tidak mau adalah menjadi relatif lebih lambat karena membutuhkan proses. Ini adalah conscious. Dan conscious adalah sebuah kesadaran di mana Anda menyadari sesuatu, Anda bisa memikirkan sesuatu, Anda bisa merencanakan sesuatu, dan Anda mempunyai kontrol terhadap sesuatu. Dan selain conscious ada yang namanya unconscious. Dan unconscious itu adalah sesuatu yang di luar conscious. Bahkan boleh dikatakan adalah melampaui dari conscious. Atau boleh dikatakan adalah beyond conscious. Bahkan sebenarnya kalau kita cermati adalah lebih tua dibandingkan conscious. Penelitian-penelitian tentang otak menunjukkan bahwa daya otak, fungsi otak yang untuk berpikir kritis itu adalah baru muncul sekitar ketika anak sudah di umur 6 tahunan ke atas. Sementara sebelum itu adalah kemampuan yang untuk berpikir kritis seperti itu adalah belum begitu muncul. Sehingga yang ada adalah kemampuan di diri si anak itu untuk absorb, untuk menyerap sesuatu, untuk menerima sesuatu, menikmati sesuatu, menghayati sesuatu, mengeksplorasi sesuatu. Sehingga dengan demikian apa sebenarnya isi unconscious? Isi unconscious ini adalah hal yang pertama adalah fenomena-fenomena fisiologi, fenomena-fenomena ketubuhan. Anda misalnya saja adalah bernafas. Bernafas sangat mungkin Anda sadari. Akan tetapi Anda barangkali mungkin juga bisa mengontrol nafas. Tapi seberapa lama betul-betul Anda mengontrol nafas? Apakah Anda tidur, Anda mengontrol nafas Anda? Tentu tidak. Anda menyadari jantung Anda menyadari degup jantung Anda ketika Anda mau menyadarinya. Tetapi Anda tidak bisa mengontrol degup jantung Anda. Anda boleh menyadari adanya keringat saat ini di dalam diri Anda. Tetapi keluarnya keringat sungguh tidak mampu Anda kendalikan. Anda menyadari mata Anda berkedip tiba-tiba. Tetapi sebenarnya Anda tidak tahu persis tadi kenapa mata ini berkedip tiba-tiba. Banyak hal-hal yang kita lakukan secara fisik adalah kita menyadarinya sangat mungkin. Tetapi sebenarnya kita tidak mengontrolnya. Aliran darah yang ada terjadi saat ini pada diri kita. Keluarnya nafas. Kemudian tiba-tiba merahnya wajah kita ketika seseorang memuji kita. Ketika seseorang meledek kita. Kemudian juga degup jantung kita yang cepat. Ketika kita takut misalnya saja. Mungkin kita menyadari fenomena-fenomena itu. Tetapi kita tidak mengontrolnya. Ketika kita menyadari namun kita tidak mampu mengontrolnya. Maka kesadaran seperti ini adalah di dalam term psikologi adalah unconscious. Yang kedua, isi unconscious itu adalah refleks. Dan ragam refleks yang mungkin kita alami. Bisa refleks yang sifatnya fisik. Dan bisa refleks yang bisa sifatnya psikis. Refleks yang sifatnya fisik tentunya saja adalah Anda pernah alami. Kalau misalnya kita ke dokter, kadang-kadang dokter melakukan tes refleks kepada kita dengan memukul dengan sebuah palu kecil tempurung lutut kita, dan kemudian apakah kemudian kaki kita tiba-tiba bergerak atau tidak. Atau misalnya kalau misalnya di bayi, ya, ini adalah kaki bayi, kemudian ini adalah jari-jari jemari bayi, kemudian Anda menempelkan tangan Anda seperti ini, apakah kemudian tangan kaki bayi seperti ini? Itu adalah refleks. Bayi tidak mempelajari. Akan tetapi ada refleks-refleks lain yang dimaksud dengan refleks psikis. Dan seperti apakah refleks psikis? Ketika seseorang misalnya saja, katakan saja dia sedang bermain ke suatu tempat. Dan dia tiba-tiba saja di tempat itu adalah dia melihat air terjun. Dan dia tiba-tiba pingsan. Temannya bingung. Temannya yang melihat air terjun itu dalam keadaan bahagia, senang,
ekstase, tetapi dia kaget kenapa teman saya adalah pingsan. Dan teman si anak ini bertemu dengan saya, dan ternyata diketahui bahwa dia mempunyai pengalaman traumatik di masa lalu terhadap sebuah peristiwa yang terjadi kebetulan adalah di dekat air terjun. Ini adalah refleksi. Hal yang ketiga yang ada di dalam isi dari unconscious adalah memori. Ingatan-ingatan kita, ada banyak memori, dan ketika sebuah memori ini adalah terbangkitkan, yang tadinya dari dalam diri kita kemudian terpicu untuk keluar, maka yang keluar tidak hanya berupa peristiwa saja. Dia juga memunculkan siapa para pelaku di dalam peristiwa itu. Dia memunculkan juga apa pikiran-pikiran yang ada pada saat itu. Dan dia memunculkan juga emosi-emosi apa yang muncul pada saat itu. Dan sehingga ketika sebuah memori terpicu, maka emosi pun terpicu keluar. Berikutnya, yang keempat adalah isi dari unconscious adalah emosi. Apapun yang mengalir di dalam diri Anda, apapun yang mengalir di perasaan Anda, entah Anda senang, entah Anda sedih, entah Anda marah, entah Anda kecewa, itu adalah emosi Anda. Kadang-kadang Anda baru menyadarinya setelah dia muncul. Berikutnya, isi di dalam unconscious ini adalah sebuah kemampuan untuk absorb, untuk menyerap, untuk bereksplorasi, dan untuk berimajinasi. Karena itu, apa kalau kita cermati hipnosis, kalau kita lihat dari conscious dan unconscious ini, Dave Elman mengatakan conscious ini dan unconscious ini, dan ia mengatakan adalah hipnosis adalah bagaimana upaya untuk menjebol, untuk membypass daya kritisi di dalam conscious ini sehingga bisa memanfaatkan keunikan dari unconscious. Tetapi Milton Erickson dari sudut pandang yang berbeda, karena yang luas adalah unconscious. Dia mengatakan bagaimana memanfaatkan isi unconscious ini sekaligus juga memanfaatkan conscious sehingga bisa memberdayakan klien. Sahabat, itulah tentang apa itu hipnosis dan apa itu hipnoterapi. Dan mari kita berjumpa di video selanjutnya. Dan Anda boleh menghadiri workshop Ericksonian hipnoterapi yang diselenggarakan di Saung Bujana Maniki atau diselenggarakan teman-teman saya dimanapun mereka berada. Assalamualaikum, salam sejahtera, sampurasun.